Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif kembali menyapa Anda. Suami Bu Nur usia berapa tahun nih? Kita beda 3 tahun. Beda 3 tahun 46 tahun. 46 tahun. Siapa, kalau boleh saya tahu, siapa nama suami Ibu Nur? Nama suami saya Pak Ilham Maulani. Pak Ilham, Pak Ilham Maulani? Berarti saya dong? Iya. Oh, saya. Kunci utama dalam menjadi seorang pendidik adalah sabar. Sabar ya? Ya, sabar. Apalagi dengan suasana COVID ini harus tambah sabar. Tambah sabar ya. Ya, Pengalaman- contohnya silahkan. Apa nih? Pengalaman yang sangat menarik itu ketika anak-anak itu bisa melaksanakan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ilham Maulani Channel, kembali berjumpa dengan saya Ilham Maulani di acara ngobrol penuh inspirasi, atau pula dapat diartikan ngopi itu ngobrol Pak Ilham. Hari ini kita akan mencoba mewawancarai salah seorang guru Raudatul Atfal setingkat dengan guru TK Taman Kanak-kanak, tentu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring yang dilaksanakan oleh beliau selama 6 bulan terakhir ini. Beliau bernama Nur Nurjanah SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Nur? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, sehat ya Bu Nur ya? Alhamdulillah. Bu Nur ini betul ya mengajar di RA? Iya, benar. Iya, RA mana nih Bu Nur? PG RA Al-Mutakin. Oh, PG RA Al-Mutakin, Kota Tasikmalaya ya? Benar. Iya. Bagaimana pembelajaran di RA Al-Mutakin selama pandemi ini? Selama 6 bulan terakhir ini? Apakah pembelajarannya tatap muka atau pembelajaran jarak jauh daring, Bu Nur? Selama pandemi ini kita belajar daring. Daring ya? Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Melalui media apa itu yang digunakan dengan anak-anak RA? Media-media daringnya? Apa dengan Zoom atau apa saja? Yang kita gunakan video call, ya. Voice note, Zoom, Google Meet, atau video pembelajaran yang dikirim dari orang tua kepada kita. nah, atau juga yang dikirim oleh ibu juga ya? Iya. Ya. Baik. Berarti Ibu Nur selama 6 bulan ini telah membuat video pembelajaran yang di-share kepada peserta didik atau kepada orang tua ya? Iya, betul. Ya. Oke, Ibu Nur, berapa video pembelajaran yang telah Ibu Nur share kepada peserta didik ini sampai sekarang bulan November ini? Alhamdulillah saya sudah 30 video pembelajaran. Hampir 30 ataupun sudah mencapai kurang lebih 30 video pembelajaran. Luar biasa ini pemirsa. Ibu Nur dalam masa pandemi COVID-19 ini telah men-share video pembelajaran kepada peserta didik RA kurang lebih 30 video pembelajaran. Tentu 30 itu berarti 30 materi ya Bu Nur ya? Iya, 30 ya. materi pembelajaran anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini. Baik Bu Nur, menurut Bu Nur apa nih aspek ataupun poin-poin positif dari adanya pembelajaran jarak jauh ini yang Bu Nur rasakan ataupun yang Bu Nur alami begitu? Positifnya saya khususnya lebih mengenal teknologi, lebih mengenal aplikasi video pembelajaran, salah satunya Forward Director. Kemudian kalau saya lihat kedekatan orang tua dan anak didik semakin erat. Jadi orang tua sekaligus menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Di rumah ya. Bu Nur pernah gak mengalami kesulitan ataupun ya dalam artian agak rumit nih dalam pembelajaran jarak jauh? Pernah nggak ketika berhadapan atau daring dengan peserta didik RA? Pernah. Pernah. Apa nih contohnya nih kesulitan yang dialami oleh Ibu Nur? Kesulitan saya itu dalam menilai pembelajaran khususnya
aspek hafalan-hafalan anak-anak. Misalnya hafalan surat-surat pendek, doa sehari-hari. Kita kan harus menilai dari makharijul huruf kalau mengaji. Kalau melalui daring, kita kesulitan dalam mendengarkan apakah anak-anak itu udah benar makhrajnya atau belum. Karena tidak setiap anak mau di video. Tidak setiap anak mau di video ya. Dan ketika di video anak-anaknya kadang-kadang tidak semaksimal mungkin untuk direkam. Jadi perlu bantuan orang tua juga ya? Iya, orang tua itu pernah bercerita kepada saya untuk merayu anak di video itu ada yang benar-benar sulit, harus diraih hatinya dulu supaya anak mau di video. Dan di video itu tidak bisa sekali dua kali, kadang-kadang berulang-ulang dan tidak bisa waktu yang sama. Harus misalnya pada jam 8 pagi belum bisa, kita jeda dulu, nanti bisa dilanjut mungkin jam 10 pagi. Jadi menunggu anak moodnya baik dulu, baru anak mau di video atau direkam proses hafalannya. Ada juga yang sulit untuk dinilai itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya, pembiasaan. Kalau di sekolah kan kita bisa melihat ketika anak datang ke sekolah mengucapkan salam, ketika masuk kamar mandi juga kita lihat apakah anak-anak menggunakan kaki kiri atau kaki kanan dulu. Terus dalam adab-adab sehari-hari, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menyimpan sepatu atau sendal pada tempatnya. Kalau di sekolah kita bisa langsung menilainya, tapi kalau di rumah kadang-kadang orang tua juga tidak semuanya ada di rumah, ada juga yang bekerja. Jadi tidak semua orang tua bisa menilai karakter atau kemandirian anak. Beda dengan tatap muka ya, kalau tatap muka bisa ya. Bisa dilihat dari ketika anak sampai di sekolah sampai anak kembali mau pulang. Mau pulang ya. Baik, Bu Nur ini mengajar di kelompok apa Bu Nur di RA Al-Muttaqin itu? Kelompok B. B berapa? 1, 2, 3 atau 4? B4. Satu kelompok itu ditangani oleh berapa guru? 3 guru. 3 guru ya. Sementara jumlah peserta didik di kelas B4 ada berapa? Kalau tahun ajaran sekarang 21 anak. 21 anak. Berarti Ibu Nur, 3 guru ini dalam pembelajaran daring Bu Nur memegang berapa anak itu? 7 anak. 7 anak ya? Iya, 7 anak. Kita bagi 3. Dibagi 3 ya, berarti dengan kemudahan dan kesulitan seperti tadi yang Bu Nur rasakan. Senang nggak pembelajaran daring dengan anak-anak RA? Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan senang atau tidak senang ya, karena untuk suasana sekarang ini yang lebih utama bagi kita itu kita merasa senang kalau semuanya sehat. Sehat ya. Diri kita sehat, keluarga sehat, orang tua sehat, semua penduduk Kota Tasikmalaya sehat. Itu yang paling utama ya. Yang paling utama senang. Kita merasa senang kalau semuanya sehat. Ya. Dan yang mungkin lebih penting juga adalah pembelajaran daring ini kita jalani, nikmati dan syukuri ya, karena kondisi seperti ini kita hadapi dengan kemampuan kita. Kita terus berjuang, selalu menjalin silaturahmi, selalu komunikasi dengan orang tua setiap hari. Iya. Bu Nur, saya tahu bahwa anak-anak RA itu kan usia dini ya. Tentu kan tidak bisa diarahkan langsung oleh kita dalam pembelajaran daring. Tadi butuh bantuan orang tua. Menurut Bu Nur, bagaimana ini peran orang tua dalam mendampingi anak-anak RA ketika di rumah nih? Sangat besar sekali. Sangat ya. Kami selalu berterima kasih kepada orang tua dengan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Karena tanpa peran orang tua, proses pembelajaran selama COVID ini tidak mungkin berhasil. Orang tua berperan penting dalam mendidik anak-anaknya, dalam membimbing anak-anaknya. Jadi kita benar-benar terus kerjasama dengan orang tua. Dengan orang tua ya. Tentu di rumah orang tuanya adalah orang tua kandung yang mendampingi anak-anaknya, dan di sekolah juga guru sebagai orang tua. Iya benar. Tapi kan tentu orang tua di rumah dan guru juga ini butuh kesabaran ya dalam pembelajaran daring ini, Bu Nur. Gimana? Sebenarnya meskipun bukan pembelajaran daring, kunci utama dalam menjadi seorang pendidik adalah sabar. Sabar ya. Ya sabar. Apalagi
dengan suasana COVID ini harus tambah sabar. Tambah sabar ya. Jadi kalau tadi sabarnya standar, sekarang tambah sabar, super sabar ya. Iya, super sabar. Ya, super sabar apalagi menghadapi ya kondisi seperti ini. Bu Nur, selama menjadi guru banyak gak dialami pengalaman-pengalaman yang menarik gitu, atau pengalaman-pengalaman yang paling berkesan selama menjadi guru RA? Gimana Bu Nur? Ya, contohnya silahkan, apa nih? Pengalaman yang sangat menarik tuh ketika anak-anak itu bisa melaksanakan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Misalnya, pertama anak-anak belum bisa makan sambil duduk, anak-anak bisa makan sambil duduk. Anak-anak pernah suatu hari belum minum sambil duduk, sekarang udah minum sambil duduk. Jadi belum bisa minum sambil duduk, sekarang sudah bisa minum sambil duduk. Kemudian bicaranya sopan, ya. Jadi tidak teriak-teriak, bicaranya pelan. Pelan ya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika anak-anak berubah ya. Iya. Dari yang tadinya tidak bisa atau belum bisa menjadi bisa. Dari yang tadinya belum mempraktikkan hal yang baik, sekarang sudah mempraktikkan. Itu adalah kebiasaan. Itu adalah perasaan yang paling bahagia ya dari seorang guru ya Bu Nur ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak dari rumah belum bisa mengaji ya. Jadi kita ketika pertama kali itu mengajarkan Makharijul Huruf dari kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6, dan anak-anak bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih. Itu perasaannya tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Sangat senang. Sangat senang. Jadi kata Bu Nur, kalau ada ataupun anak-anak berubah itu memang kalau diungkapkan tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata, karena saking bahagianya diri seorang guru ketika anak berubah begitu. Baik Bu Nur, pernah nggak selama menjadi guru Arab ada perasaan kecewa ataupun apa ya kepada anak-anak itu? Kenapa ini anak sampai berapa kali tidak bisa? Pernah nggak perasaan seperti itu? Sebenarnya kita harus bagaimana ya, namanya jadi guru itu harus bisa memilah-milah perasaan ya. Kita nggak boleh ada kata-kata kecewa gitu. Kecewa, tidak boleh ya. Karena setiap anak itu adalah juara. Setiap anak itu ada bakatnya, ada minatnya tersendiri, punya kecerdasan masing-masing. Jadi kita harus bisa melihat anak ini minatnya kemana, anak ini senangnya apa. Makanya di era Al-Mutakin kita terapkan model sentra supaya kita lebih tahu anaknya itu minatnya ke bidang mana. Nah tadi dikatakan model sentra apa saja nih? Beberapa contoh yang ada di era Al-Mutakin nih. Di Al-Mutakin alhamdulillah kita menerapkan 8 sentra. 8 sentra, ya. Beberapa di antaranya contohnya apa nih, sentra apa nih? Ada sentra bahan alam, sentra seni, sentra rumah baca, sentra imtak, sentra balok, sentra persiapan, sentra olah tubuh. Lalu kan kalau di SD, SMP atau di MI, Sanawiyah atau di SMA Aliyah, SMK, ada istilah pelajaran. Kalau di RA istilahnya apa itu? Bidang pengembangan. Bidang pengembangan. Ada berapa bidang pengembangan di RA itu, Bu Nur? Ada 6. Ada 6 tapi ya. Kita tambahi dengan 1 muatan lokal. Muatan lokal. Yang 6 itu apa nih, Bu Nur? 6. Nilai agama moral. Nilai agama moral. Kemudian kognitif, bahasa, fisik motorik, seni, sosial emosional. Dan yang ke-6 itu yang ke-7 muatan lokal. Bu Nur, apa nih kira-kira pesan kepada kawan-kawan guru RA dan pesan kepada orang tua dalam hal pembelajaran jarak jauh daring ini, Bu Nur? Saya berpesan, khususnya itu pesan untuk diri saya sendiri juga ya. Betul. Semoga kita selama mendidik anak-anak tetap kita harus semangat dan sabar. Itu ada 2 senjata kita dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Dan kita juga harus menjaga yang 5M. 5M. 5M itu apa nih? Yang saya tahu adalah 3M. Ini 5M saya itu tambahin 2M lagi ya. Apa? 1, memakai masker kemana kita tuju ya. Kita keluar rumah, kita memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjaga imun dan menjaga iman. Jadi 2-nya itu menjaga imun dan menjaga iman. Itu pesan kepada diri Bu Nur dan kawan-kawan guru. Pesan kepada orang tua barangkali apa nih? Pesan kepada orang tua juga sama.
tetap harus semangat dan ya. Sabar dalam mendidik anak-anak di rumah. Bu Nur, maaf nih saya bertanya secara pribadi. Bu Nur itu usia sekarang berapa tahun, Bu Nur? 43 tahun. 43 tahun. Berarti kelahiran tahun berapa nih? 77. 1977. Iya, tanggal berapa nih? Bulan apa kelahirannya? 15 Desember. 15 Desember. Sementara Bu Nur, suami Bu Nur usia berapa tahun nih? Kita beda 3 tahun. Beda 3 tahun 46 tahun. 46 tahun. Siapa, kalau boleh saya tahu, siapa nama suami Ibu Nur? Nama suami saya Pak Ilham Maulani. Pak Ilham Maulani? Pak Ilham Maulani? Berarti saya dong? Iya. Oh, saya. Pemirsa, ya memang sesuai dengan kenyataannya. Saya adalah sebetulnya suami dari istri saya sendiri. Ini Ibu Nur Nurjana. Saya sendiri sebagai guru SMP dan Ibu Nur Nurjana sebagai guru PGRA Al-Mutakin Kota Tasikmalaya. Kalau Bu Nur mungkin melihat ke kamera, pemirsa, kami adalah pasangan isin. Isin itu adalah Ilham sama Ibu Nur. Nah, begitu. Bu Nur, terima kasih atas segala kesediaan, kemudian atas segala jawaban dari apa yang saya tanyakan. Tentu bermanfaat, menginspirasi, dan mencerahkan kepada pemirsa setia Ilham Maulani Channel. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.